Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Asnia dari kelas 1C Akuntansi dengan NIM D0103230020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat database dengan menggunakan MySQL pada Command Prompt. Pertama, kita harus mendownload dulu aplikasi Exam. Nah, di sini saya sudah mendownload aplikasinya, langsung saja dibuka aplikasinya. Lalu kita lihat pada bagian MySQL ini, lalu kita start pada bagian MySQL-nya untuk agar tidak terjadi error pada saat kita mengoding. Lalu kita tekan Windows plus R secara bersamaan. Kemudian di bagian pojok kiri bawah akan muncul seperti ini. Lalu kita ketik CMD, lalu kita enter. Lalu maka akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja kita masukkan rumusnya yaitu CD spasi si besar titik koma titik 2 maaf, lalu garis miring, ketik exam, garis miring, MySQL, garis miring, bin. Lalu kita enter. Nah, maka rumus yang kita masukkan tadi akan otomatis berpindah ke sebelah kiri. Lalu kita masukkan rumus yang kedua, yaitu ketik MySQL lagi, spasi, tanda ketik strip, TQ, spasi root, lalu kita enter. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan welcome dan MariaDB Node. Lalu, setelah itu kita akan membuat database dengan nama perbankan. Tetapi sebelum itu kita akan mengecek dulu apakah database perbankan itu sudah pernah dibuat pada sebelum sudah pernah dibuat atau belum, yaitu dengan menggunakan rumus show database koma. Lalu kita enter. Nah, di sini kan database perbankannya sudah ada yang buat nih. Jadi kita perlu menambahkan perbankan satu saja. Jadi kita akan membuat database perbankan satu, yaitu dengan mengetik create database perbankan satu titik koma. Lalu kita enter. Nah, jika berhasil maka akan ada tulisan seperti query okay. Kalau tidak berhasil maka akan ada tulisan errornya. Ini kita berhasil. Lalu untuk melihat database yang sudah kita buat baru saja itu, kita akan show kembali database apa saja yang ada di laptop. Nah, yang awalnya tidak ada perbankan satu, setelah kita bikin database perbankan satunya, maka sudah berhasil termasuk di dalam tabel tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih caranya supaya memasukkan tabel-tabel nasabah di dalam database perbankan satu yang kita buat tadi dengan menggunakan kita use dulu gunakan untuk masuk ke dalam database perbankan satu, kita masuk ke rumus use perbankan di koma lalu kita enter. Nah, yang awalnya MariaDB yang belum masuk ke database apapun, sekarang kita sudah memasuki MariaDB perbankan satu, yaitu kita telah masuk ke database tersebut.
Kemudian langsung saja kita bikin tabel-tabel nasabahnya. Yang pertama, tabel nasabah dengan rumus create table nasabah spasi 40 ID nasabah masih integer primary key masih nama nasabah masih bar chart 20, 45, not nol, koma, spasi alamat nasabah, alamat nasabah, spasi bar chart lagi, 50, 255, not nol, tutup kurung, lalu titik koma. Lalu kita enter. Nah, jika berhasil akan muncul tulisan query OK. Lalu untuk melihat untuk menampilkan tabel yang sudah kita buat, yaitu dengan masukkan desk, nasabah, titik koma, lalu enter. Nah, jadi di sini ada sudah muncul tampilan tabel yang baru saja kita buat. Tabel pertama yaitu nasabah tadi. Yang kedua, tabel yang kedua kita akan membuat tabel cabang bank, yaitu dengan rumus create table lagi. Nama tabelnya cabang bank. Jadi kode cabang masih var chart 20, 20, 20, primary key, maaf, primary key, koma, nama cabang, spasi, var chart, 45, uniquely, not nol, koma, alamat cabang, spasi, var chart, 255, not nol, tutup kurung, titik koma. Lalu kita tekan Enter. Maaf, ada kesalahan ketik. Untuk yang di atas itu. Lalu kita lihat lagi letak kesalahannya.
juga lantai. Nah, berhasil. Lalu untuk menampilkan tabelnya yang sudah kita buat, tabel cabang banknya, yaitu kita cabang bank Rekomen. Pada kesalahan ketik, kita masukkan lagi untuk melihat tabelnya. Nah, ini adalah tabel cabang bank yang sudah kita buat. Kemudian, tabel berikutnya yaitu tabel rekening dengan rumusnya, yaitu create table rekening nomor rekening dari kode cabang varchar referensi cabang. Oke, cabang itu on delete yes on update yes koma in varchar default tanda petik atas not nol koma saldo input default nol titik koma. Kita akan periksa apakah ada kesalahan ketik lagi. Tabel rekeningnya sudah berhasil kita buat, lalu kita akan menampilkan tabel di sini. Sudah tulis rekening enter. Nah, ini tampilan tabel yang baru saja kita buat. Selanjutnya kita akan membuat tabel transaksi dengan memasukkan rumus. Ya, tabel transaksi nomor transaksi variabel
Hindari ID nasabah masih integrasi nasabah ID nasabah masih on diri tab on update escape koma heading rekening on diri tab on update escape koma jenis transaksi varchar 20 default ketik habis lagi kita ketik debit not more, koma tanggal date time default current timestamp timestamp jumlah jumlah sama dengan 20.000. Kita tutup dulu, tutup lagi, sekali lagi, tekan titik koma. Sebelum kita enter, akan kita cek terlebih dahulu apakah sudah benar penulisannya. Jika sudah benar, kita enter. Jadi di sini kita lihat kesalahan di mana. Dan kita edit.
Kemudian saya perlu memasukkan struktur pada bagian rekening ini. Oh, maaf ya. Lalu kita enter, berhasil. Untuk menampilkan data tabelnya, kita tes transaksi, di koma, dan kita enter. Nah, ini adalah tabel transaksi yang kita buat tadi. Lalu, tabel yang terakhir, itu membuat tabel nasabah hash rekening dengan memasukkan rumus reference di nasabah on delete on update basket nomor rekening integer reference rekening maaf rekening on delete basket on update basket primary key dahulu ID nasabah koma nomor rekening lalu titik koma. Baiklah, akan kita cek kembali apakah ada kesalahan. Lalu saja kita enter. Nah, jika berhasil, kita tampilkan kembali tabel ke nasabah hash rekeningnya, yaitu dalam hash rekening. Nah, kita enter. Nah, ini dia tabel nasabah hash rekeningnya. Kemudian, untuk mengetahui tabel apa saja yang sudah kita buat di atas, langsung saja kita show tabel-tabel tersebut.
tersebut menggunakan show tables titik koma yang kita enter. Nah, ini adalah tabel-tabel, judul tabel-tabel yang setelah kita buat di atas. Kemudian kita akan menambahkan format tanggal lahir di tabel nasabah yang setelah kita buat di atas, yaitu kita lihat dulu tabel nasabah yang sudah kita buat tadi dengan desk-nya. Nah, di sini tidak terdapat format tanggal lahir. Untuk memasukkan format tanggal lahir di tabel nasabahnya, kita akan menggunakan rumus table pada tabel nasabah, lalu kita masukkan atau kita add, masukkan tanggal lahir, nah, lalu kita enter. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Lalu kita lihat apakah sudah masuk ke dalam tabel nasabah dengan desk nasabahnya lagi. Nah, yang awalnya pada tabel nasabah tidak ada format tanggal lahir. Di sini kita masukkan, sudah kita masukkan format tanggal lahirnya dengan tipe date. Kemudian untuk mengubah tipe pada tanggal lahir yang awalnya tipenya date akan kita ubah menjadi tipe bar chart dengan rumus alter table pada tabel nasabah. Kita akan ubah atau kita modif apa yang kita modif, yaitu tanggal lahirnya dengan tipe bar chart 10. Lalu kita enter. Nah, berhasil. Lalu kita lihat apakah berhasil di tabelnya berubah. Kita destinasi nasabahnya lagi. Nah, di sini terlihat perubahannya yang awalnya tanggal lahir dengan tipe date menjadi tanggal lahir dengan tipe bar chart 10. Kemudian kita akan menghapus tanggal lahir, format tanggal lahir di tabel nasabah ini dengan rumus kita hapus atau kita drop. Apa yang kita drop yaitu tanggal lahirnya. Setelah berhasil, kita lihat lagi apakah terhapus. Nah, di sini tanggal lahirnya sudah terhapus. Kemudian, pada nama nasabah ini kita akan ubah formatnya menjadi nama saja dan tipenya menjadi bar chart. Yang awalnya bar chart 45 menjadi bar chart 50. Yaitu dengan rumus kita akan ubah nama nasabahnya menjadi nama saja, lalu var chart
menjadi 50. Lalu kita enter. Ketika berhasil, kita lihat kembali apakah ada perubahan dengan memasukkan teks lagi. Nah, yang awalnya nama nasabah, formatnya, dan varchatnya 45, ketika kita ubah menjadi menggunakan rumus ini, menjadi format nama saja dengan tipe varchat 50. Kemudian, selanjutnya kita akan mengubah atau merename nama tabel nasabah tersebut dengan rumus yang awalnya tabel nasabah, kita rename ke NSB saja. Ketika berhasil, akan kita lihat apakah tabel tersebut, tabel nasabah ini akan berubah namanya menjadi NSB saja tabelnya, yaitu dengan show tabel-tabel yang sudah kita buat. Nah, yang awalnya tabel di atas ini nasabah, tabel nama-nama tabelnya, salah satunya adalah nama tabel nasabah, berubah, kita ubah menjadi NSB saja. Nah, sekian, terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.